Bun, gak usah bingung kalau lagi ada acara di rumah, bikin puding ini aja semua pasti suka. Satu resep puding ini jadi 30 cup ya bun. Dan tampilannya cantik banget, rasanya juga enak banget. Mau tahu cara aku bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan kecil, masing-masing beratnya 20 gram, jadi total 40 gram. 5 sendok makan gula pasir, kurang lebih 75 gram ya bun. Kemudian ini diaduk dulu supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 900 ml air. Lalu ini diaduk kembali sampai benar-benar larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini akan aku masak sambil diaduk sampai mendidih. Masaknya harus benar-benar sampai mendidih ya nanti, supaya hasilnya nggak mudah berair dan juga nggak mudah basi. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, matikan apinya, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Selanjutnya, tuang jelly coklat ke dalam loyang atau cetakan. Bisa pakai cetakan apa saja yang dipunya di rumah ya. Kemudian ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jelly coklatnya udah setengah set, sekarang kita siapkan panci, kemudian masukkan 1200 ml air. Lalu ini ditutup dan dimasak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kecilkan dulu apinya. Lalu akan kita tambahkan 1 saset agar-agar bening. Kita larutkan dulu dengan air panas dari dalam panci ya bun, secukupnya. Lalu kita aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu sampai larut. Kalau udah larut seperti ini, kita tuangkan langsung ke dalam panci. Tambahkan sejumput garam dan 1 kaleng kental manis coklat. Ini yang beratnya 370 gram ya. Jangan lupa sisa di dalam kalengnya. Lalu ini kita masak sampai kembali mendidih sambil terus diaduk seperti ini. Pakai apinya sedang cenderung kecil aja supaya agarnya bisa terbentuk sempurna. Nah, kenapa agar dan juga kental manisnya aku masukkan di akhir seperti ini setelah airnya mendidih? Ini adalah salah satu tips kalau misalnya teman-teman bikin puding dalam jumlah banyak. Jadi bisa dididihkan terlebih dahulu airnya, jadi kita nggak kelamaan ngaduk-ngaduk seperti ini. Terus kental manis ini juga nggak boleh terlalu lama dipanaskan ya. Jadi cara ini adalah cara yang efektif, kita bisa sambil ngerjain pekerjaan yang lain sambil nunggu airnya mendidih. Dan ini untuk takarannya aku pakai 1 saset aja untuk 1200 ml air. Itu nanti teksturnya agak silky gitu ya bun, tapi nggak silky banget. Cuma kalau misalnya bunda mau lebih padat lagi, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sesi ini juga teman-teman bisa cicipin rasanya. Kalau misalnya dirasa kurang manis, bisa menambahkan lagi gula pasir. Tapi kalau misalnya udah pas, nggak perlu ditambahkan ya. Dan untuk ini aku nggak nambahin lagi gula karena aku kurang suka dengan puding yang terlalu manis. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, nggak perlu sampai beludak-beludak banget, langsung kita matikan apinya. Tapi syaratnya tadi pakai api sedang cenderung kecil aja ya. Lalu ini diaduk-aduk sebentar. Dan selanjutnya puding coklatnya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil nunggu pudingnya uap panasnya hilang, ini untuk jelinya udah betul-betul set ya bun. Dan tuh hasilnya mulus banget kayak gini. Lanjut, ini akan aku potong-potong dulu. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, jadi kotak-kotak kayak gini ya.
Dan hasilnya kayak gini. Untuk cupnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml kayak gini. Lanjut, sekarang kita taruh jelly di dalam cup. Ini aku pakai 1 sendok makan ya bun. Sambil kita nungguin puding coklatnya betul-betul hilang uap panasnya. Nah, untuk puding coklatnya ini uap panasnya sudah betul-betul hilang. Di permukaannya ada kulit kayak gini, bisa diambil aja supaya nanti permukaannya pudingnya mulus ya bun. Pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang baru dituang ya, supaya nggak menyebabkan jelinya nanti malah mencair kalau masih terlalu panas. Nah, bisa dites dulu kayak gini bun. Kalau misalnya dipastikan udah nggak mencair jeli coklatnya, artinya sudah aman ya bun. Ini masih agak panas tapi uapnya udah nggak ada. Jadi bisa dites dulu ya. Sekarang lanjut kita tuangkan semua ke dalam cup. Dituang sampai penuh seperti ini. Setelah dituang, bisa sambil diaduk seperti ini supaya jelly dan juga pudingnya bisa saling mengikat. Ini udah aku tuang semua, terus sisa jelinya ini aku tambahin lagi ya bun. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set di suhu ruang. Bun, setelah lebih dari 1 jam aku taruh di suhu ruang, ini pudingnya udah ngeset. Tuh, udah ngeset banget ya. Selanjutnya ini mau langsung aku cobain dulu ya bun. Ini kalau dimasukkan di dalam kulkas akan lebih ngeset lagi. Kita cobain ya. Ini cakep banget tuh. Bismillah, pudingnya super lembut. Ada jelinya. Tuh perhatikan ya bun, teksturnya seperti ini ya. Jadi bukan yang padat banget. Cuma ini teksturnya menurutku enak banget bun untuk puding yang ini. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Ini aku coba dulu ya. Bismillah. Enak banget, pecah banget di mulut, terus manisnya juga pas ya, apalagi kalau untuk jualan. Cuma tetap ya, sesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah untuk gula. Kalau misalnya mau dikurangi itu boleh banget. Cobain di rumah ya bun.